Sebuah pesawat berada di ketinggian langit. Pramugari bernama Kelly tiba-tiba menemukan sesuatu di kokpit. Kokpit ternyata dalam kondisi kosong. Kelly kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia memiliki firasat buruk. Dia lalu menemukan tubuh pilot berada di ruangan samping. Kelly berbalik dan lari ketakutan. Namun, ketika dia berlari ke pintu masuk, dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Seorang penjahat menyeret seseorang. Dan ternyata itu adalah mayat dari seorang pengawal pesawat. Kelly ketakutan setengah mati. Dia dengan cepat kembali ke kokpit dan mengunci pintu. Di saat yang sama, pusat penerbangan menemukan bahwa pesawat telah hilang dari radar. Pusat penerbangan terus-menerus melakukan panggilan. Tapi Kelly tidak tahu tombol mana yang harus ditekan untuk membalas. Ketika Kelly berada dalam kebingungan, seorang kapten mencoba membantu bagaimana menggunakan panggilan radio. Lalu Kelly mengikuti instruksi. Akhirnya pusat penerbangan dapat berkomunikasi dengan Kelly. Akhirnya pusat penerbangan mengetahui bahwa ada seorang penjahat di pesawat. Pilot pesawat dan seorang polisi dinyatakan telah tewas. Pusat komando meyakinkan Kelly untuk tenang. Kapten lalu memandu Kelly, terus membimbing Kelly untuk mengendalikan pesawat. Namun, pada saat ini, tepat di depan pesawat, ada badai besar yang telah menanti. Untuk melewati badai besar hingga daerah aman, Kapten berencana untuk mengajarkan Kelly untuk mengendalikan pesawat. Kelly shock mendengar hal itu. Karena pada dasarnya dia sama sekali tidak memiliki kemampuan mengendalikan pesawat. Ini mustahil bagi Kelly untuk dapat mengendalikan pesawat dalam waktu singkat. Namun tak ada pilihan lain bagi Kelly. Kelly harus memaksa dirinya untuk belajar. Penjahat itu memaksa semua penumpang masuk ke ruang tunggu. Dan dengan kasar mencekik seorang pramugari. Kemudian penjahat itu datang ke kokpit pesawat, mengancam Kelly bahwa temannya telah terluka. Kelly diperintahkan untuk membawa peralatan medis kepada rekannya untuk perawatan. Pusat penerbangan juga memantau kondisi terkini. Dia dengan cepat mengatakan kepada Kelly untuk tidak membuka pintu, dan mengatakan pada Kelly bahwa pria itu adalah seorang kriminal yang telah memperkosa 5 gadis. Namun, Kelly khawatir tentang keselamatan teman dan koleganya. Dia lalu membuka kokpit pesawat. Saat ini pesawat masuk dalam badai. Kuatnya badai membuat pesawat bergoyang ke kiri dan ke kanan. Lampu di pesawat juga berkedip-kedip. Kelly terhuyung-huyung ke kabin. Kelly lalu menyadari bahwa tidak ada penumpang di sana. Kelly melihat mayat beberapa petugas polisi di kursi. Kelly ketakutan setengah mati. Lalu ia berlari ke kabin belakang tanpa tahu arah. Dia lalu mencari tempat duduk dan mengencangkan sabuk pengaman. Kelly masih shock. Kemudian, lampu panggilan penumpang tiba-tiba menyala. Kemudian Kelly melihat, penjahat itu sedang melambai ke arahnya. Menatap Kelly dengan mengerikan. Penjahat itu lalu mendekati Kelly perlahan. Kelly sangat takut sehingga dia bergegas ke kokpit. Tapi penjahat itu berhasil menangkap Kelly. Tiba-tiba pesawat berayun tajam. Keduanya tersungkur ke lantai. Kelly mengambil kesempatan itu untuk bangkit. Dia lari menuju kokpit. Penjahat itu mencoba menangkap Kelly dengan wajah anehnya. Dan pada saat yang sama, pesawat juga memasuki pusat badai. Dengan memasuki pusat badai, pesawat itu terhuyung dengan hebatnya. Badai itu membuat pesawat terbalik. Kelly dan penjahat itu terkena reruntuhan barang. Ini adalah situasi hidup dan mati. Penjahat itu kesulitan berdiri. Penjahat itu bergegas untuk menangkap Kelly. Melihat penjahat itu datang, Kelly sangat ketakutan. Penjahat itu akhirnya mendapatkan Kelly. Situasinya tidak baik. Kelly harus berpura-pura menyerah padanya. Dia melepaskan pakaiannya, sambil mencari kesempatan untuk mengalahkan si penjahat. Melihat Kelly yang mempesona dan menawan, penjahat itu terpesona melihat Kelly. Penjahat itu tidak menyadari sama sekali. Kelly telah menyiapkan alat pemadam api. Tiba-tiba sesosok tubuh terjatuh dari koper. Itu adalah teman baik dan kolega Kelly. Melihat temannya terjatuh begitu saja, Kelly terkejut melihatnya. Kelly sangat emosi melihat tindakan penjahat itu pada temannya. Saat penjahat itu lengah, Kelly maju ke depan dan menyalakan pemadam kebakaran. Lalu memukul penjahat itu dengan keras. Kemudian Kelly kembali ke kokpit dengan cepat. Kembali berkomunikasi dengan pusat penerbangan. Namun saat ini, pesawat sudah melewati daerah badai petir. Sementara Kelly sedang belajar cara mendaratkan pesawat. Bahaya belum usai.